Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mazmur 150 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Dan pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya dan segala rahmat-Nya, dan mati untuk menebusku, hidup kekalnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Raja segala Raja, kami bersyukur kami bisa memuji memuliakan nama-Mu di ibadah kami. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan, bukan hanya di ibadah ini, biarlah kami sehari-hari juga memuji memuliakan nama-Mu sebagai Raja. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini kita tentu banyak berbuat dosa, entah itu sengaja maupun tidak sengaja. Tapi akibat dosa itu, kita terpisah dengan Allah. Hubungan kita menjadi jauh. Yang awalnya kita bisa berbicara langsung dengan Allah, tapi sekarang menjadi jauh. Mari kita coba membuka diri kita di hadapan Allah. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan Hymn of the Month kita, yang merupakan pujian yang sangat baik, di mana hanya darahnya Yesus yang dapat menembus dosa kita. Hanyalah darahnya Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya
hanyalah darahnya Yesus, luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus yang dapat selamatkanku, hanyalah darahnya Yesus, darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus, tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus, darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Mazmur 51 ayat 9 berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mari kita mengaku segala salah dan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan senyap terlebih dahulu. Mari kita membuka diri kita kepada Allah. Ya Allah, pada mulanya Engkau menciptakan kami dengan tangan-Mu sendiri, Engkau membentuk kami sungguh amat baik ya Tuhan. Tetapi ironisnya ya Tuhan, ciptaan yang amat baik itu justru kami rusak dengan tangan kami sendiri Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa kami ya Tuhan, yang membuat kami jauh dari Engkau ya Tuhan. Tuhan kami juga bersyukur ya Tuhan, karena pengampunan-Mu atas kami begitu besar. Engkau mengirim anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menebus kami dari dosa Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Engkau mengajarkan kami, untuk kami terus berkomitmen untuk menjauhi dosa dan lebih mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 yang menjadi ayat jaminan pengampunan kita. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Dengan seluruh umat Allah, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati kita dipenuhi kerinduan untuk belajar dan sungguh-sungguh menghidupi firman itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Muse Wilson, tetapi sebelumnya, mari kita naikkan pujian Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas serah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari perhentian yang Tuhan berikan, di mana kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan, mensyukuri Tuhan atas segala anugerah dan berkat-Mu yang berlimpah. Dan terima kasih Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan di tengah pandemi ini untuk terus mendengarkan dan belajar firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, biarlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh sungguh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kami siap untuk membuka, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami masuk ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu hope against all hopes. Pengharapan dan tetap berharap di mana sudah tidak ada harapan. Kita akan bersama-sama membaca Roma 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Saudara bisa melihat di Alkitab. Saudara mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Roma 4 ayat 18 sampai ke 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara sekalian, kira-kira 11 tahun lalu, tepatnya tahun 2010, ada gempa bumi yang menimpa negara Haiti. Ada 250.000 orang yang menjadi korban meninggal dalam bencana alam tersebut. Pekerja darurat berusaha menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Sampai hari keempat, harapan itu semakin tipis. Masuk ke hari kelima, boleh dikatakan tidak ada harapan. Mengapa? Karena bau jenazah itu sudah menyengat. Ke puing-puing manapun mereka pergi, mereka mencium bau yang tidak sedap itu. Sehingga banyak pekerja darurat mengatakan mereka semua sudah terkubur di bawah sana. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sudah tidak ada harapan. Tetapi masih ada 1-2 pekerja yang mengatakan, kalau kita bisa menyelamatkan satu saja yang hidup di tengah begitu banyak jenazah, usaha kita tidak sia-sia. Keep the hope. Tetap berharap ya. Pengharapan itu jangan sampai mati. Akhirnya mereka menggali hari ke-6, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hari ke-7 juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mau berapa lama lagi? Tapi pada hari ke-8, sayup-sayup ada terdengar suara seorang anak yang minta air. Maka pekerja darurat itu memanggil teman-temannya, ini saya salah dengar atau tidak? Ternyata mereka mendengar suara sayup-sayup tersebut dan mereka memfokuskan usaha untuk mengangkat puing-puing untuk menemukan dari mana asal suara itu. Akhirnya mereka menemukan seorang anak masih hidup. Anak pria berusia 7 tahun. Anak itu terkenal dengan julukan Miracle Boy. Anak mujizat. Karena seharusnya tidak ada yang survive, tidak ada yang hidup setelah hari ke-8 itu. Dikala semua orang give up, ya, tidak ada lagi pengharapan, masih ada 1-2 orang mengatakan tetap berharap. Saudara sekalian, kalau perhitungan kita itu masih plus di atas kertas, mudah bagi kita untuk berharap. Misalnya ketika kita ke dokter, lalu dokter berkata, oh, ini hanya memerlukan operasi kecil dan chance suksesnya itu 100%. Ini operasi kecil hanya di kulit kok. Maka kita bisa berharap. Obatnya juga sederhana, tidak ada efek samping, hanya lokal, kemudian hanya operasi ringan, tidak perlu dibius total. Maka ketika kalkulasi probabilitas itu plus, oh kita akan oke kok. Itu kita mudah untuk berharap. Yang sulit adalah, saudara sekalian, kalau kalkulasinya minus.
Kalkulasi plus itu misalnya kayak apa? Misalnya di tengah kesulitan keuangan, bos berjanji kalau perusahaan kita surplus, sekarang ini surplus, tapi kalau surplus sampai sebulan lagi, kalian akan dapat bonus istimewa dan kenaikan gaji. Meskipun sekarang ini tidak punya uang, tetapi pengharapan itu besar karena kalkulasinya plus. Yang sulit kalau itu minus, kalau itu minus. Ketika dokter berkata, terus terang kami sudah give up, kami tidak tahu Bapak menderita penyakit apa. Semua tes sudah dilakukan. 10 tes ini Bapak sudah keluar uang begitu banyak dan hasilnya normal. Terus terang dunia medis tidak bisa menemukan kenapa Bapak merasakan gejala ini. Karena semua yang dites itu normal, tapi penyakitnya tidak sembuh. Nah, saudara sekalian, orang yang berada dalam situasi demikian bingung. Uang sudah keluar, tes sudah dilakukan, konsultasi sudah dilakukan kepada berapa dokter. Kesimpulannya, kami tidak tahu kamu menderita sakit apa. Di saat seperti itu, ketika kalkulasinya minus, tidak ada jaminan apa-apa, tidak ada plus, mudah sekali putus harapan. Pengharapan itu mudah kalau kalkulasi manusia kita plus. Tapi ketika tidak jelas, apalagi minus, saudara sekalian, mudah sekali manusia itu putus pengharapan. Nah, disinilah kita belajar indahnya pengharapan Kristen. Pengharapan Kristen yang dari firman Tuhan itu adalah pengharapan yang tetap hidup sekalipun secara manusia minus. Secara manusia sudah tidak ada harapan. Kita bisa belajar dari satu tokoh yang kita baca tadi, Abraham. Ini yang kita lihat dalam diri Abraham. Dia tetap berharap sekalipun Alkitab katakan tidak ada dasar untuk berharap. Di dalam bahasa Inggrisnya, he hopes against all hopes. Dia berharap di mana tidak ada harapan. Coba kenapa situasi Abraham sampai seperti itu? Hopes against all hopes. Saudara sekalian, secara kalkulasi Abraham dan Sarah dikatakan sudah tua. Sudah sangat tua, ya. Jadi ini yang kita lihat, ya. Abraham sudah sangat tua. Orang berkata jangan berharap, ya, lebih baik realistis. Ilmu medis, ilmu biologis mengatakan kamu gak bisa, tetapi Abraham tetap berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Apa dasarnya dia? Bisa hope against all hopes. Nah, ini poin pertama kita mau belajar. Abraham bisa belajar, bisa berharap karena firman Tuhan jadi pegangan dia. Coba kita baca ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apa sih pegangan Abraham? Firman Tuhan. Jadi tidak ada orang mengatakan Abraham kamu pasti punya anak. Nggak ada. Analisa medis, analisa biologis nggak mungkin. Karena usianya sudah sangat tua, Alkitab katakan. Sudah melampaui usia melahirkan anak untuk Sarah. Lalu pegangan Abraham untuk terus berharap di mana seorang berkata sudah hopeless, tidak ada pengharapan, itu apa? Firman Tuhan. Tidak ada bukti, tidak ada prediksi, ya, tidak ada prognosis, tidak ada hasil tes, tidak ada apapun yang memberikan alasan kepada Abraham untuk berharap. Kenapa dia tetap berharap? Apa pegangan dia? Firman Tuhan. Saudara sekalian, seringkali orang berkata begini, cuman firman. Nah itu, seringkali kita keliru menganggap bahwa firman Tuhan cuman kata-kata. Saudara sekalian, kita dalam hidup sebagai manusia itu harus mengerti betapa powerfulnya bahkan kata-kata manusia. Ada seorang ayah mau pergi perang, anaknya kemudian nangis begitu kan, papa jangan pergi. Papanya berkata apa? Papa hanya pergi 1 bulan. Hanya 1 bulan. Ingat kata-kata papa ya, 1 bulan lagi papa akan kembali.
Bawa hadiah untuk kamu. Saudara, orang pergi perang belum tentu ada garansi kembali dengan selamat. Resikonya besar sekali. Tapi anak itu menghapus air matanya. Dan dia merelakan papanya pergi. Dan setiap hari dia cerita sama teman-temannya di sekolah. Papaku pergi membela negara. Tapi bulan depan dia pulang. Apa dasarnya dia ngomong seperti itu? Apa dasarnya dia malam tidur dengan tenang? Apa dasarnya dia bisa cerita ke orang-orang dengan optimis, papaku pulang 1 bulan lagi? Apa dasarnya? Janji papanya, papaku tidak akan berbohong padaku. Itu pegangannya. Dan itu sangat-sangat meaningful, sangat berharga buat si anak. Saudara bayangkan kalau papanya pergi tanpa meninggalkan jaminan apapun. Betapa pentingnya kata-kata seorang papa. Kita nggak bisa meremehkan kata-kata. Ada seorang pegawai yang dipanggil oleh bos. Dan bos berkata, kalau semuanya lancar, tahun depan kalian naik gaji 20%. Saudara sekalian, itu baru janji. Ya, dan ada syaratnya, perusahaannya surplus. Pulang ke rumah, hatinya berbunga-bunga, cerita kepada istrinya, maka keadaan keuangan kita tahun depan akan lebih baik. Karena atasan saya menjanjikan kata-kata seperti ini. Betapa pentingnya kata-kata mengubah suasana hati dan suasana rumah tangga. Memberikan harapan kepada seorang anak yang papanya berangkat ke medan perang yang berbahaya. Demikian pula dengan 2 orang yang menikah. Apa dasarnya mereka berani mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan kudus di mana tidak ada jalan keluar lain kecuali maut. Seumur hidup, for better or for worse. Apa dasarnya? Janji nikah. Apakah kamu bersedia menerima pria ini menjadi suamimu yang satu-satunya dan sah? Ya. Apakah kamu bersedia menerima wanita ini menjadi istrimu yang satu-satunya dan sah? Ya. Berdasarkan janji nikah ini, aku meneguhkan kamu sebagai suami dan istri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya kata ya. Seluruh hidup seseorang dalam segala situasi yang masih tidak jelas ke depannya diikat dengan perkataan ya. Kalau perkataan manusia begitu powerful, Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa luar biasa powerfulnya janji perkataan firman Tuhan itu sendiri. Dan itu pegangan Abraham ketika dia mengembara, ketika dia ada dalam ancaman, ketika dia sehat maupun ketika dia sakit, susah maupun senang, dia hanya pegang itu. Tuhan berjanji kita akan punya anak, Sarah. Kita akan diberikan anak melalui kamu, kandunganmu. Sarah pun pada mulanya tidak percaya. Tapi inilah luar biasa pengharapan Abraham. Saudara, dalam pandemi ini gampang sekali kita kehilangan hope. Dari sejak awal pandemi kita berpikir dan berharap 3 bulan. 3 bulan keadaan lebih baik. 3 bulan gak cukup, 6 bulan, 1 tahun. Oh, tapi setelah setahun pasti dengan adanya vaksin dan sebagainya, ternyata ada mutasi, perpanjang lagi. Di belahan negara-negara lain sudah ada yang tidak pakai masker. Wah, sebentar lagi kita akan berakhir. Malah lebih ketat sekarang. Kita melewati masa pandemi ini, kita sedang diuji di dalam kekuatan pengharapan kita. Apakah kita berharap dengan berpegang kepada kalkulasi kita plus, atau kita itu berharap karena berpegang pada janji Tuhan? Saudara sekalian, ketika keadaan semakin panik, sebetulnya semakin kita perlu tenang di hadapan Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Karena ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, menghitung berapa roti yang masuk hari ini dan besok, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Kita ingat kata-kata Tuhan. Kita ingat janji Tuhan, tidak ada satu rambutmu pun akan jatuh di luar kehendak Bapamu yang di sorga. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Pegang janji firman Tuhan itu.
Akulah terang dunia, barang siapa berjalan dalam aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dia nggak usah meraba-raba dan berteka-teki. Dia tahu kemana Tuhan memimpin. Saudara sekalian, ada begitu banyak janji Tuhan, firman Tuhan di seluruh Alkitab yang kita bisa akses dengan mudah di HP kita. Tidak seharusnya kita kehabisan akal, kehilangan pegangan, atau sampai putus pengharapan. Tidak seharusnya demikian. American Bible Society, ABS, ya, jadi satu badan Alkitab di Amerika, bekerja sama dengan Universitas Harvard, melakukan satu riset. Apa hubungan antara baca Alkitab dan pengharapan? Apa yang mereka temukan dari riset ilmiah ini? Riset ilmiah ini melibatkan dua badan. American Bible Society sama Harvard University. Ini riset super ilmiah, saudara sekalian. Kesimpulan risetnya seperti ini. Orang yang rajin membaca Alkitab dengan teratur, 33 poin lebih berpengharapan daripada orang yang baca enggak. Yang disurvei 1.000 orang. Dikasih angka 1 sampai 100. Ini pakai riset ilmiah ya, bukan Alkitab tapi riset ilmiah. Supaya orang yang bukan Kristen pun bisa menilai kalau pakai angka. Orang yang baca Alkitab sekedarnya poinnya 42. Orang yang bacanya ya lebih sering sedikit 59. Orang yang bacanya seminggu sekali 66. Orang yang bacanya beberapa kali seminggu 75. Orang yang baca setiap hari nggak bisa diukur, jauh lebih tinggi. Ada hubungan yang erat antara baca Alkitab dan pengharapan seseorang. Itu benar dari firman Tuhan, itu sudah dibuktikan dalam riset ilmiah antara American Bible Society dan Harvard University. Ini bukan sekedar retorika kosong. Ini sungguh-sungguh kenyataan sesuai dengan firman Tuhan. Pengharapan kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sampai pemazmur mengatakan, sekiranya firman-Mu tidak menjadi kesukaanku, aku sudah pasti binasa dalam duka citaku. Nggak ada pengharapan. Sekiranya firman-Mu tidak menjadi kesukaanku. Saudara sekalian, firman Tuhan itu luar biasa. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kita bersyukur di GKY ada program Gema. Gemar membaca Alkitab bukan sekedar program, tetapi betul-betul untuk terus mensuplai hidup kita setiap hari, setiap pagi dengan hope, pengharapan. Karena dikatakan Abraham tetap berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap, karena sesuai dengan yang difirmankan, dia pegang firman Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa Abraham bisa seperti itu? Kenapa kita bisa hope against all hopes? Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, kita akan lihat poin yang kedua. Dasar kita berikutnya adalah iman yang bertumbuh. Ini poin yang kedua, ya. Iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Di ayat 19 dan 20 Roma 4. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, dan karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Abraham bisa tetap berharap karena dia tetap growing di tengah kesulitan. Saudara sekalian, pertumbuhan rohani orang Kristen tidak boleh mengikuti temperatur lingkungannya. Kalau ekonomi naik, dia bertumbuh rohaninya. Ekonomi resesi, dia tidak bertumbuh. Tidak bisa. Pertumbuhan iman yang bertumbuh itu adalah iman yang bertumbuh setiap saat, meskipun musimnya di luar sana musim kering.
musim kemarau. Musim yang tidak baik, tidak subur, tidak berbuah. Saudara, pengharapan sejati tidak menyangkali kenyataan. Sekali lagi ya, pengharapan sejati itu tidak menyangkali kenyataan. Justru orang yang tidak bisa terima kenyataan itu disebut orang yang akan putus pengharapan. Orang yang membutakan dirinya terhadap realita. Secara usia Abraham sudah tua dan Alkitab mengatakan itu, saudara sekalian, Abraham mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jadi orang yang berpengharapan tidak takut menghadapi realita. Tidak membohongi dirinya dengan berkata aku masih muda. Enggak 100, saya enggak 100. Saya 50 tahun, masih muda. Tidak. Abraham menghadapi kenyataan usianya 100 tahun. Kenyataan kedua, rahim Sarah sudah tertutup. Abraham tahu. Jadi jangan kita berpikir pengharapan itu artinya berdelusi begitu ya. Oh enggak 100 tahun kok. Masih 20 tahun, masih muda, masih anak muda bahkan remaja. Bukan. Itu adalah tidak bisa menerima kenyataan dan itu tanda-tanda cikal bakal putus pengharapan. Orang yang punya pengharapan sejati berani menghadapi kenyataan, tidak menyangkali kenyataan, tetapi dia tidak menyerah pada kenyataan. Saudara, kita masih bedakan orang yang menghadapi kenyataan dengan berani dengan yang menyangkali kenyataan atau lari dari kenyataan. Ada seorang sakit flu, dia berkata, "Oh enggak, saya sehat kok. Itu flu biasa, masuk angin biasa, bersin itu biasa. Saya masih muda. Oh coba dibandingkan sama teman-teman kerja saya 2 tahun terakhir gak pernah satu kali pun makan obat dan ke dokter. Teman saya bolak-balik dokter. Lewat pancaroba, ada yang kena demam berdarah. Saya sehat, kalau hari ini saya bersin itu biasa. Itu bukan sakit, dia terus menyangkali. Karena berpegang, enggak saya nggak bisa sakit. 2 tahun terakhir saya nggak pernah ke dokter. Sampai akhirnya terbukti dia sakit. Kalau dia sudah bisa menghadapi kenyataan, dia bisa mengambil tindakan mencegah, begitu kan, sebelum jadi parah. Tapi dia membiarkan, karena dia mengatakan saya tidak sakit. Saudara, pengharapan sejati bukan seperti itu ya. Pengharapan sejati tidak lari dari kenyataan. Pengharapan sejati tidak membohongi diri sendiri. Pengharapan sejati tidak menyangkali kenyataan. Tetapi pengharapan sejati meskipun menghadapi kenyataan berani tidak menyerah pada kenyataan. Terus berpegang pada janji Tuhan, terus bertumbuh. Jadi pengharapan sejati doesn't deny ya reality, tidak menyangkali reality, tapi it also doesn't give up, tidak menyerah pada kenyataan. Abraham badannya lemah, sangat lemah, dikatakan 100 tahun. Luar biasa kalau masih bisa jalan sendiri. Orang 100 tahun banyak sudah harus dituntun. Sarah rahimnya sudah tertutup. Di tengah kenyataan itu apa Abraham menyerah? Dalam pengharapan tidak, imannya semakin diperkuat. Itu namanya iman bertumbuh. Jadi kalau iman kita terus bertumbuh berdasarkan firman Tuhan, melewati segala musim plus, musim minus, musim subur, musim paceklik, ya, suasana optimis, suasana pesimis, kita terus bertumbuh, pengharapan kita semakin kuat. Itu sebabnya pengharapan punya fighting spirit, ya, itu satu semangat bertempur. Tidak menyangkali kenyataan, tapi berani menghadapi dan tidak akan menyerah pada kenyataan. Terus berjuang, berjalan, berpegang kepada firman Tuhan. Percaya dengan iman akan pimpinan, kehadiran, dan janji Tuhan. Di masa sulit kita sering mendengar banyak yang sakit ya. Bahkan tidak sedikit yang meninggal. Bagaimana sikap kita? Teruslah bertumbuh dalam iman. Hati kita mungkin sedih, khawatir, tidak habis pikir bagaimana seorang anak menjadi yatim piatu dalam waktu 1 hari. Ayah ibunya meninggal. Kita juga terpukul ketika ada orang yang kita kasihi meninggal. Atau orang yang kita kasihi itu sakit parah. Dalam keadaan seperti apapun, biarlah iman kita terus bertumbuh karena dari situ ada pengharapan.
Semakin sulit keadaan, semakin kita bisa tetap bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Dan pengharapan kita fokusnya adalah Yesus Kristus. Sehingga kita bisa tetap fight, melawan segala godaan dunia untuk membuat kita putus pengharapan. Kita ingat Ayub. Dalam keadaan sulit di mana Ayub kehilangan segala-galanya, istrinya sampai berkata give up ya, berputus asa, mengatakan udahlah Ayub, kutuklah Tuhan. Nggak ada gunanya kita percaya pada Tuhan. Ayub menghardik istrinya, menegur istrinya. Dan Ayub berkata, aku akan tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun dia tanda kutip menyembelih aku. Ada ayat itu saudara sekalian. Luar biasa. Ayub akan tetap percaya meskipun tangan Tuhan itu menekan dia. Pengharapannya pada Tuhan, dan Ayub tidak dikecewakan. Karena Tuhan pada akhirnya memulihkan keadaan Ayub. Roma 5 ayat yang kelima, kita baca firman Tuhan. Kenapa pengharapan itu tidak akan mengecewakan? Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kita bisa bertumbuh dalam iman dan pengharapan karena Tuhan mengasihi kita. Ini komplit 3 ya. Kasih, iman, pengharapan. IPK, iman, pengharapan, kasih. Ini kita percaya, berpegang pada firman Tuhan, pengharapan kita tetap kokoh, iman kita bertumbuh, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan dicurahkan dengan berlimpah melalui Roh Kudus dalam hati kita. Kalau kita lupa ayat ini, kita anggap Tuhan kurang mengasihi kita kalau keadaan kita sulit. Ketika kita baca firman ini kita diingatkan, Tuhan memberikan anaknya, Tuhan memberikan rohnya, dan segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus kepada kita. Saudara sekalian, saya ingin memperlihatkan sebuah gambar. Ini namanya pohon Metusela. Ya. Mungkin diambil dari nama Metusala, orang yang paling panjang umurnya di Alkitab. Pohon ini tapi umurnya benar panjang loh. 4.852 tahun. Ini di California, Amerika. Saudara, ini jenis pohon apa sih? Kok masih hidup ya? Sudah 4.852 tahun. Ini namanya pohon pinus. Tidak semua pohon pinus umurnya panjang. Ini luar biasa panjangnya. Dan para ahli meneliti kenapa yang ini panjang, yang lain pendek. Ternyata ditemukan yang umurnya panjang tumbuhnya di tempat yang kering dan sulit. Sedangkan pohon jenis ini ditanam di tempat yang subur dan banyak curah hujan, matinya lebih cepat. Cepat tumbuh, cepat mati. Ini masih berdiri sudah 4.852 tahun. Lihat lingkungan sekitarnya di gambar itu saudara sekalian. Kering, kerontang. Jarang pohonnya. Bukan area yang sering dapat hujan. Tanahnya coklat. Ya. Kering. Keras tanahnya. Tapi disitulah pohon ini bertumbuh. Jadi seperti Abraham, semakin tua badannya semakin lemah, tapi imannya tidak menjadi lemah. Malah dia semakin diperkuat dalam imannya terhadap janji Allah. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kondisi kita dalam kesulitan, tetaplah percaya, tetaplah bertumbuh dalam iman, tetap berharap dengan pegang janji Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita tetap bertumbuh sehingga pandangan kita berbeda. Kita bisa lihat lebih luas dari sebelumnya. Kita bisa melihat lebih dalam, gak cuma permukaan. Lebih luas tadi, gak cuma sempit. Dan lebih detail, gak cuma general. Kita bisa menemukan begitu banyak berkat Tuhan dalam aspek-aspek kehidupan kita. Ada orang mengeluh begitu ya, aduh kita ini uangnya pas-pasan terus tiap bulan begitu kan. Terus mengeluh sampai seorang temannya bertanya begini, kamu mau dapat uang sekarang ini jauh lebih banyak seperti orang itu yang kamu bilang? Tapi mau gak misalnya kamu juga
memikul beban yang orang itu pikul. Apa? Itu anaknya kalau ke dokter sebulan 4 kali. Jadi dia dapat uang memang lebih banyak. Tapi kamu tahu nggak beban dia? Sedangkan kamu tidak hitung. Seisi keluarga kamu 1 bulan sekalipun nggak tentu ke dokter. Kamu hitung nggak itu anugerah kesehatannya begitu besar dari Tuhan? Tidak ada anggota keluargamu tergantung pada obat-obatan yang mahal. Sedangkan tetanggamu itu bolak-balik ke luar negeri hanya untuk mengambil obat spesial yang dibuat hanya oleh satu rumah sakit di Singapura untuk penyakit anaknya. Wah, dia sadar. Dia sadar. Dia bisa melihat lebih luas. Dia nggak cuma lihat permukaan, dia lihat lebih dalam. Dia lihat lebih detil, dia lihat dirinya dan semuanya. Inilah keadaan kita sementara ini. Memang sederhana, tetapi ada kebaikan, kelimpahan Tuhan. Kita harus tetap pengharapan, kita tidak boleh putus asa. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, menghitung semua berkat-Nya. Kita jangan menganggap sepi anugerah Tuhan. Dia berubah, saudara sekalian. Dia berubah. Dan poin ketiga yang kita belajar dari Abraham, bagaimana dia bisa tetap berpengharapan, adalah ayat 21, poin ketiga. Yaitu kuasa Tuhan. Abraham bukan hanya berpegang pada firman Tuhan, bukan hanya imannya tetap bertumbuh sehingga pengharapannya juga luar biasa tetap stabil, tapi dia percaya pada kuasa Tuhan. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa, itu kata-kata itu. Berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kuasa Tuhan. Abraham bisa terus berharap karena dia percaya Tuhan itu maha kuasa. Tuhan adalah Tuhan. Abraham tidak mengukur Tuhan dengan kondisi badannya. Ketika dia tambah tua, tambah lemah tubuhnya, dia tidak merasa Tuhan juga ikut lemah. Tidak. Seringkali kesalahan kita adalah mengukur Tuhan dengan sudut pandang manusia. Kalau kita lagi sedih, Tuhan jauh. Kalau kita lagi happy, Tuhan dekat. Jadi Tuhan diukur dengan ukuran perasaan kita. Tidak heran pengharapan kita selalu lemah. Abraham selalu berfokus kepada Tuhan sebagai Tuhan. Tidak boleh diukur dengan feeling dan mood saya. Saya boleh merasa sedih, saya boleh merasa hambar, tapi Tuhan tidak pernah jauh. Itu sebabnya ketika saya merasa sedih, saya merasa hambar, saya bisa langsung berdoa berpaling pada Tuhan. Karena Dia tidak jauh. Saudara sekalian, Tuhan adalah Tuhan. Ini yang seringkali kita lupa. Karena kita seringkali mengukur Tuhan dengan standar kita. Dan ini yang harus kita waspada dan hindari. Jangan mengukur Tuhan dengan ukuran diri kita. Manusia pun tidak bisa diukur dengan standar kita loh kadang-kadang. Ada seorang anak dibesarkan oleh ibu dan papa tirinya. Karena papa kandungnya meninggal. Kemudian papa tirinya meninggalkan ibunya. Ya, anak itu dibesarkan di Indonesia. Kalau orang melihat begitu, ini nggak ada masa depan. Keluarganya seperti ini nggak ada masa depan. Ketika anak itu beranjak remaja, orang mengatakan, ini keluarga seperti itu. Masa depannya bagaimana? Saudara tahu, orang itu, anak yang dikatakan nggak ada masa depan ini, yang papa kandungnya meninggal, papa tirinya meninggalkan ibunya dan sebagainya, menjadi presiden Amerika Serikat. Kita nggak bisa ngukur manusia pun dengan mata kita. Ini no future. Kayak gini no future. Manusia saja kita sering salah ngukurnya. Apalagi Tuhan. Itu sebabnya kita percaya pada kuasa Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kita putus pengharapan. Abraham percaya meskipun dia belum pernah dengar ada wanita berusia hampir 90 tahun bisa punya anak. Belum pernah dia dengar, tapi dia percaya Tuhan berkuasa membuat itu jadi mungkin dan kenyataan. Meskipun belum pernah ada orang kasih tahu dia orang mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan, dia percaya. Itu sebabnya ketika Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, Abraham tidak ragu. Karena di dalam kitab Ibrani 11 dikatakan Abraham tahu kalaupun sampai Ishak mati dipersembahkan,
Allah berkuasa membangkitkan, berkuasa. Abraham, kunci pengharapan dia, against all hopes, dia tetap bisa hope adalah dia percaya kepada power of God. Kemahakuasaan Tuhan. Sungguh-sungguh, bukan cuma slogan. Maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Saudara, seseorang itu gampang pesimis dan hilang pengharapan ketika dia lupa Tuhan adalah Tuhan. God is God. Ketika kita lupa fakta itu, God is God. Kita lupa dia maha kuasa, kita pesimis, kita hopeless. Kita anggap Tuhan itu cuman, tidak mungkin dia mengubah keadaan kita. Sebagai contoh kita mendengar belum lama lalu, statistik mengatakan anak muda banyak yang tidak ke gereja lagi loh. Apalagi masa-masa online ini, banyak anak muda tidur, tidak kebaktian hari Minggu pagi. Nanti sore-sore nonton sedikit, ganti channel. Boleh dikatakan mereka turun ikut kebaktiannya. Wah, ini bagaimana ya masa depan kekristenan. Kita jangan pernah putus pengharapan meskipun statistiknya seperti itu. Kalau orang mati bisa dibangkitkan, apalagi cuma orang yang suam-suam kuku. Bukan kita meremehkan masalah ini adalah sesuatu yang harus dibahas, harus diselesaikan oleh gereja. Tapi tidak pernah boleh menyerah pada keadaan. Terus berpengharapan. Tuhan berkuasa menyelamatkan siapapun, termasuk anak-anak muda yang sudah acuh tak acuh terhadap kerohanian. Dia bisa mengirimkan kebangunan rohani di tempat yang kita anggap nggak mungkin. Eropa sudah liberal lah ya, nggak bisa ada kebangunan. Siapa bilang? Indonesia ini banyak orang Kristen kompromi ya, tidak jadi kesaksian yang baik ya, sulit ada kebangunan. Siapa bilang? Saudara, keyakinan kita akan kuasa Tuhan menentukan level doa kita. Kalau kita percaya Tuhan sanggup membawa kebangunan, kita pasti berdoa untuk kebangunan. Jadi kalau kita percaya Tuhan sanggup tolong kita, kita pasti berdoa minta tolong. Alasan kita tidak berdoa adalah seringkali kita lupa God is God, Tuhan adalah Tuhan dan Dia maha kuasa. Berapa lama sih Abraham menantikan dalam pengharapan, saudara sekalian, sampai dia mendapatkan anak? 25 tahun. Firman Tuhan mengatakan badannya tambah lemah. 75 ke 100, beda besar. Ketika manusia tambah umur masih muda, bedanya sedikit. 30 ke 40 sedikit. 40 ke 50, nggak sesedikit itu tapi masih sedikit. 50 ke 60 berasa. 60 ke 61, 62, 63, 64, 65 lebih berasa setiap tahun. Abraham 25 tahun mengalami itu 75 sampai 100. Imannya tetap bertumbuh, pengharapannya tidak goyah. Karena dia selalu ingat, God is God. Tuhan itu maha kuasa. Kondisi fisikku dan staminaku selemah apapun, Tuhan tetap sama. Meskipun aku berubah dalam kekuatanku. Maka seperti Abraham, semakin kita bertumbuh dalam iman dan pengharapan, semakin kita mengalami kemahakuasaan Tuhan. Dan kita semakin mengakui tanpa Dia, kita tidak sanggup berjalan satu langkah pun. Saudara sekalian, apa kuasa Tuhan yang paling nyata? Memampukan saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Seorang bapak reformator, John Calvin, pernah berkata, tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin seseorang bisa percaya kepada kebangkitan Yesus. Tidak mungkin. Untuk bisa percaya kepada kebangkitan Yesus, itu harus pertolongan Tuhan. Dia menulis tidak ada orang mau diyakinkan untuk percaya kepada kebangkitan Yesus kecuali dia itu dikuasai oleh rasa takjub akan kemahakuasaan Tuhan dan memuliakan Dia. Dan saudara sekalian, ini dia. Orang yang mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa, dia memuliakan Tuhan. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Kuasa Tuhan yang paling nyata adalah ketika Dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk keselamatan kita.
Yesus mati di salib, mencurahkan darahnya, memberikan keselamatan dan pendamaian antara kita dengan Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan, Yesus bangkit dari kematian. Dan itu dasar pengharapan kita. Jadi ingat 3 hal ini, saudara sekalian. Kita ingat 3 hal ini. Ya. Seperti Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya. Kita bisa memuliakan Allah dalam segala keadaan, termasuk dalam pandemi ini. Tapi kita ingat 3 hal ini. Bagaimana kita bisa hope against all hopes. Yang pertama, pegangan kita firman Tuhan. Ingat ada hubungan yang erat antara pembacaan Alkitab dengan pengharapan seseorang. Yang kedua, iman kita tetap bertumbuh. Pohon Metuselah itu yang panjang umurnya, tumbuhnya di tengah tanah yang kering dan sulit. Demikian iman kita bertumbuh meskipun situasi seperti pandemi sekarang ini. Yang ketiga, kuasa Tuhan. Ingat, kalau Tuhan Yesus kalau bisa bangkit dari kematian, tidak ada hal yang terlalu sulit dalam hidup kita. Kita akan tetap bisa berpengharapan bahkan di tengah situasi yang nampaknya tidak ada harapan. Kita akan tetap maju, dikuatkan, semakin dekat kepada tujuan hidup tertinggi. Memuliakan Tuhan seperti Abraham. Di dalam pengharapan yang luar biasa itu, Abraham tetap memuliakan Tuhan. Tetap bertumbuh, pegang kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat pandemi ini akan lewat. Krisis ini akan berakhir. Kita percaya itu. Tapi kita rindu, bahkan di dalam tanah sulit seperti sekarang ini, kondisi sulit, iman kita tetap bertumbuh karena pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita dengan berlimpah oleh Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Di dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini tengah pandemi, pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti. Kami bisa tetap hidup dengan pengharapan, dengan mata tertuju kepada Kristus. Karena justru ya Tuhan, kami bisa melihat bagaimana Engkau menepati semua janji-Mu. Mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia berdosa melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, kami percaya janji-Mu dalam hidup kami juga ditepati satu demi satu. Tuhan, tolong kami boleh berjalan bukan dengan melihat, tapi dengan percaya kepada firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan supaya iman kami tetap bertumbuh di dalam situasi sulit seperti ini. Karena ini adalah sebuah ujian untuk membuktikan kemurnian iman kami. Dan hasilnya adalah puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan tolong kami boleh selalu mengingat sesulit apapun keadaan kami. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, tolong keluarga kami, bersama-sama melewati pandemi ini, dengan terus mempunyai pengharapan Kristen yang tertuju kepada Kristus. Bahkan ketika tidak ada dasar kami untuk berharap. Dan biar nama Tuhan boleh selalu dimuliakan dalam hidup kami. Dengar doa kami Tuhan, terimalah syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan transfer ke rekening gereja ataupun scan QR Code yang tersedia. Persembahan kali ini akan diiringi oleh instrumen oleh Joel dan John.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini. Ya Allah yang pengasih, terima kasih ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan juga kiranya Engkau ajarkan kami, untuk kami mempersembahkan hidup kami yang kudus, yang berkenan kepadamu ya Tuhan, sebagai ibadah kami yang sejati ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan kali ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan, dan sekali lagi saya percaya ibadah seperti ini menjadi ibadah yang selalu meneguhkan setiap kita. Dan saudara, secara pribadi saya sangat mengamini ya pujian persembahan tadi dari John dan Joel yang mengingatkan kepada setiap kita, hanya grace alone, hanya grace alone. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, apakah yang bisa menjadi kekuatan kita? Apakah karena tubuh jasmani yang sehat? Apakah karena beragam vitamin yang baik? Saudara, saya percaya hanya anugerah Tuhan, dan mari kita terus mengadahkan mata kami, mata setiap kita hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap kita, ada puji-pujian yang indah yang boleh menguatkan kita dalam perjalanan iman kita pada masa-masa ini. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam ibadah ini. Saudara, yang pertama adalah Rabu akan datang, saudara, kita kembali akan masuk di dalam KG@KG. Ya, kita bersyukur Pendeta Wilson tadi boleh menyampaikan firman Tuhan, dan KG@KG kali ini saya yang akan menghandle. Ya, karena mestinya Pendeta Wilson juga, tetapi karena beliau juga ada melayani di GKI Sunter, ya, dan biarlah dia juga boleh dapat menjadi berkat di situ. Dan saudara, saya akan menghandle KG@KG pada Rabu mendatang ini, dan kita akan bersama-sama mempertajam apa yang sudah kita dengar tadi. Dan kalau jawaban saya nanti Rabu akan datang belum puas, saudara tinggal kontak nomor telepon Pendeta Wilson ya. Jadi tanya dia lebih lanjut jadinya. Saudara, doakan juga untuk KG akan kita lakukan tersebut. Dan saudara, kemudian katekisasi ya. Jadi katekisasi kami kembali mengingatkan seluruh jemaat. Saudara, katekisasi semester yang kedua ini kita akan memulainya. Saudara, bagi saudara yang akan menerima baptisan atau saudara yang sudah menerima baptisan anak dan kemudian akan menerima peneguhan CD, tolong dapat segera mencari informasi lebih dan melakukan proses register kepada saudari Linda dengan nomor WhatsApp yang sudah ada di situ. Dan juga berkaitan dengan premarital counseling bagi setiap saudara yang berencana menikah di dalam semester ke depan ini, kami berharap saudara juga boleh mencari informasi lebih lanjut, karena kita juga akan melakukan premarital counseling untuk sebagai bagian daripada proses pemberkatan pernikahan yang akan dilakukan oleh gereja kita. Dan saudara, beberapa activity daripada sekolah minggu ya, di dalam kebaktian sekolah minggu sore nanti kami selalu mendorong anak-anak untuk join bersama, dan orang tua juga terus mengingatkan. Dan saudara, minggu akan datang, sekolah minggu juga akan mengadakan graduation ya, dan ada gathering daripada orang tua akan bersama dengan saya akan memimpinnya. Hari Sabtu akan datang tanggal 24 Juli jam 10, dan hari Minggunya kita akan di dalam ibadah sekolah minggu mereka akan melakukan graduation. Saudara, dan kemudian di dalam beberapa komisi yang ada, saudara, maka komisi Kaleb ya, komisi Kaleb juga akan mengadakan persekutuan. Saudara boleh dapat hadir dengan tema Allah itu kudus, join secara by Zoom. Dan khususnya berkaitan dengan Pasutri, saudara, di dalam Sabtu akan datang ya, Sabtu akan datang jam 5 sore melalui Zoom juga. Saudara, tema yang baik, marriage under financial stress. Saudara, ini tentu saja sangat tidak mudah, dan bagi saya Pendeta Yusak Wijaya adalah hamba Tuhan yang tepat untuk menyampaikan sesi ini. Karena itu kami dorong saudara boleh dapat hadir dengan background profesional dia, dengan background teologi dia, itu akan sangat melengkapi setiap kita. Saudara boleh join di dalam persekutuan daripada Pasutri hari Minggu akan datang, hari Sabtu akan datang jam 5 sore. Saudara, dan kemudian persekutuan pemuda ya, mereka juga mengadakan fellowship
ya saudara boleh dapat, anak-anak muda boleh join bersama di dalam fellowship daripada persekutuan komisi pemuda tersebut. Dan saudara, sekali lagi ada wilayah-wilayah yang ada di gereja kita, saudara, tujuannya kami ingin supaya melayani saudara lebih baik. Saudara, karena itu di tengah-tengah masa kondisi pandemi seperti ini, saudara, nama-nama rekan-rekan hamba Tuhan di dalam perwilayahan, saudara boleh memfoto dengan koordinator wilayah yang ada, sehingga kalau ada pergumulan, saudara please kontak kami, dan kami juga dapat melayani dengan lebih baik. Dan berkaitan wilayah-wilayah tersebut, detailnya saudara boleh lihat diagram berikut ini. Jadi diagram berikut ini adalah peta daripada perwilayahan yang ada. Jadi wilayah 1, 2, 3, 4, dan 5. Saudara juga boleh memfotonya sehingga saudara melihat saudara ada di wilayah mana, dan saudara bisa kontak kepada hamba-hamba Tuhan yang menjadi koordinator atau menjadi gembala wilayah tersebut. Saudara, dan yang terakhir, saudara, saya tetap berharap ya dengan latihan rohani yang kita lakukan, Fear and Hope. Saudara, mari kita terus-menerus menaruh harapan kita ya. Dan saudara, seperti tadi khotbah yang kita dengar Abraham dalam perjalanan iman. Saudara, pengharapan yang paling utama yang membuat dia bisa berjalan dalam perjalanan hidup itu hanya ketika dia terarah kepada Tuhan. Saudara, dan mari melalui firman Tuhan daripada Mazmur yang ada di situ, kita selalu diingatkan bahwa tidak selama-lamanya dibiarkan Tuhan orang benar itu kaki kita goyah. Kita akan terus berjalan, dan kita hanya melihat kepada Tuhan. Saudara, deteksi hatimu kalau ada perasaan khawatir, mencengkram, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, imbangi dengan firman Tuhan itu. Dan bukan hanya mungkin bagian firman Tuhan ini, bagian firman Tuhan yang lain, saudara juga boleh dapat mengimbanginya dengan firman-firman Tuhan yang baik. Dan bahkan saya sangat menganjurkan saudara bukan saja pada saat khawatir baru ingat bagian ini, tetapi saudara seperti saya di handphone saya ya. Jadi di handphone saya itu wallpapernya selalu kalau saya buka handphone maka pertama muncul seperti ini, yaitu gambar persis dengan latihan rohani. Dan saudara kerap kali buka handphone saya selalu diingat kembali. Ada beberapa jemaat yang di profile picture dari WhatsApp mereka, saya tahu, saya sempat lihat mereka pakai gambar ini, itu juga baik. Apapun itu, kita harus terus diingatkan akan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan mari, apapun hari esok, apapun pergumulan kita saat ini, lihat kepada Tuhan dan berharaplah kepada Dia selalu. Dan saudara, saya akan mengajak kita sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa juga memohon harapan dari Tuhan itu boleh selalu bersama dengan kita. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa memohon harapan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sungguh menyadari hanya grace alone, hanya anugerah Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kami dapat melangkah. Kami sungguh sadar Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini, kepada siapakah kekuatan kami? Kepada siapakah pertolongan kami? Satu-satunya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau gunung batu kami. Hanya Engkau kota benteng kami. Dan seperti pemazmur yang berkata, penjaga Engkau adalah penjaga Israel. Dan penjaga Israel itu tidak pernah terlelap. Engkau tidak pernah terlelap ya Tuhan. Karena itu hamba sungguh berdoa di tengah-tengah problem yang kami hadapi. Buka mata kami untuk selalu tertuju kepada Engkau dan melihat Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Buka mata kami ya Tuhan. Buka mata rohani kami. Khususnya hamba berdoa jemaat-jemaat yang bergumul saat ini, hari-hari ini dengan realitas COVID-19 yang mereka alami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, buka mata mereka untuk melihat Engkau hadir bersama dengan mereka. Engkau ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan, hamba juga berdoa setiap kami yang Tuhan masih berikan anugerah dalam satu hidup yang baik ini. Tuhan tolong kami. Di tengah-tengah dunia sekeliling kami yang kacau, di tengah-tengah sekeliling berita yang kami dengar yang menakutkan, arahkan hati kami hanya kepada Engkau.
Dan biarlah kami boleh diteguhkan. Pengharapan dari Tuhan, itulah menjadi pegangan kami. Pengharapan dari Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami. Hamba sungguh berdoa Tuhan, bawa kami untuk kami bisa melihat Engkau. Bawa kami untuk melihat Engkau sedang memegang tangan kami. Bahkan Engkau yang menggendong kami. Satu hari ke satu hari. Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Hamba sungguh berdoa, tolonglah kami, tolonglah kami. Tolonglah bangsa dan negara kami. Kami sungguhnya berseru. Tolonglah dunia ini, kami sungguh berseru kepada Engkau. Hanya Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Dan hamba sungguh berdoa lebih daripada itu Tuhan. Biarlah kami secara rohani boleh mengerti Tuhan sedang menegur kami melalui semua peristiwa ini. Sehingga ini pun boleh menjadi kesempatan kami sungguh bertobat. Dan hidup lebih berkenan di hadapan Engkau. Biarlah kalau kami masih diberikan kehidupan, maka kami boleh pakai hidup dengan baik. Kami tidak bermain-main dengan anugerah-Mu. Oh Tuhan, dengarlah doa kami dan pimpinlah langkah kehidupan kami hari-hari di depan ini. Pimpin kami, berkati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Jemaat bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Seperti pemazmur yang berkata, di manakah sumber pertolongan kami? Pertolongan kami hanyalah Engkau ya Tuhan. Hanya Engkaulah gunung batu dan kekuatan kami. Hanya Engkaulah kota benteng kami. Karena itu kami hendak mengarahkan hati kami kepada Engkau, mata kami kepada Tuhan yang adalah gunung batu kami. Dan kami hendak menerima berkat daripada Engkau. Kasih setia dan berkat daripada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah yang selalu dan terus menerus mengasihi setiap kita. Serta Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang menebus dan menyelamatkan setiap kita. Serta bimbingan, tuntunan, penyertaan, pemeliharaan daripada Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bisa duduk kembali, doa teduh dan Tuhan memberkati setiap saudara. Amin.